Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Lutfiari Hadatul Ais, NIM 133 sebagai pemateri pertama. Yang kedua adalah Zakaria Adizonda, NIM 141 sebagai pemateri kedua dan ketiga. Muhammad Bagus Ardiansyah, NIM 135 sebagai pemateri keempat. Nandi Lara Bestari Utomo, NIM 144 sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir adalah Novia Ramadhani, NIM 142 sebagai pemateri keenam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, pelimpahan wewenang dan delegasi, sentralisasi dan desentralisasi pada pengorganisasian, dan yang terakhir adalah desain pekerjaan. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan ini sering disebut dengan power, yang merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau situasi. Maksudnya adalah ketika terjadi perubahan situasi itu baik, maka power yang dihasilkan akan positif. Tetapi ketika terjadi perubahan situasi itu tidak baik, maka power yang dihasilkan akan negatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan ini merupakan kemampuan logis di dalam suatu organisasi yang terdapat dari pimpinan dan bawahan. Nah, adanya kekuasaan ini untuk mempengaruhi situasi di dalam organisasi melalui orang-orangnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kekuasaan. Yang pertama adalah reward power. Reward power ini sering kita ketahui dengan sebuah penghargaan. Yang dimaksud adalah sebuah kekuasaan yang memberikan reward power kepada anggotanya ketika dia mampu membawahi semua bawahannya. Misalnya adalah manajer SDM. Manajer SDM ini mampu membawahi anggota sumber daya manusia atau tenaga kerjanya dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah survive power, yang biasa disebut dengan hukuman kekuasaan. Jadi, di mana kekuasaan seseorang ini memberikan hukuman kepada anggotanya yang memiliki kinerja yang sangat buruk. Yang ketiga adalah legitimate power. Legitimate power ini merupakan kekuasaan yang sah, di mana itu diperoleh dari seseorang itu sendiri. Misalnya adalah ketika seseorang itu diangkat menjadi pemimpin, maka secara tidak langsung dia memiliki kekuasaan yang sah atau kekuasaan legitimate. Yang keempat adalah expert power. Expert power ini merupakan sebuah bentuk keahlian atau kepakaran. Jadi expert power ini merupakan kekuasaan yang didasari oleh keahlian atau kepakaran dari seseorang. Misalnya adalah seorang dokter. Dia memiliki keahlian untuk mengetahui riwayat penyakit seseorang melalui diagnosa. Itu dinamakan dengan expert power. Yang terakhir adalah referent power. Referent power ini merupakan kekuasaan dari adanya karakteristik seseorang atau kelompok yang mampu memberi pengaruh terhadap kelompok itu. Contohnya adalah ketika rakyat ingin memiliki pemimpin yang jujur. Nah, di situ ada seorang yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin. Dia juga jujur. Maka secara tidak langsung rakyat tersebut akan memilih calon itu. Nah, itu yang dinamakan dengan referent power karena dia sudah mengetahui karakteristik orang tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, yuk, kopi. Nama saya Zakaria Arizonda, NIM 210301141. Di sini saya akan menyampaikan materi kewenangan. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau legitimasi. Contohnya, seseorang yang ditunjukkan sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Ada dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama yaitu pandangan klasik.
Pandangan klasik ini merupakan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, kewenangan formal menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top-down atau dari hierarki atas ke hierarki bawah. Yang kedua yaitu pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama yaitu kewenangan lini. Kewenangan lini adalah kewenangan mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi atau direktur hingga hierarki yang terendah, yaitu guru. Yang kedua yaitu kewenangan staf. Wewenang staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Kewenangan ini membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, namun secara tidak langsung. Contohnya seperti konsultan manajemen, konsultan pajak, atau staf ahli. Yang ketiga yaitu kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf. Namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Terdapat konflik lini dan staf. Konflik dapat disebabkan karena adanya perbedaan usia, pengalaman, pendidikan, atau faktor perilaku orang-orang dalam organisasi. Konflik lini dan staf, mereka yang berada di bagian lini merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Sehingga ketika terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, misalnya konsultan manajemen, maka mereka yang ada di bagian lini tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Selesai. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Titik tanggung jawab meningkatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Thank you. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan pendelegasian wewenang itu sendiri memiliki arti pembagian wewenangan dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya, seorang manajer tidak dapat mengerjakan semua tugasnya sendiri untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan. Maka dari itu, manajer harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Pada dasarnya, pendelegasian wewenangan ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenangan. Kata pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenangan atau tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan definisi dari wewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu guna membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang atau yang kita biasa sebut delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenangan ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikan tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dari kepemimpinan manajemen. Selanjutnya ada pengertian tentang pendelegasian wewenang menurut para ahli. Menurut para ahli, saya ambil dari Hasbian tahun 2007. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator, yaitu si pemberi wewenang kepada delegate atau yang penerima wewenang tersebut untuk dikerjakan atas nama delegator atau manajer tersebut. Kemudian yang kedua ada penjelasan pendelegasian wewenang dari Stoner. Menurut Stoner, dalam Kusuma Jaya tahun 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah elemen-elemen dalam pendelegasian wewenang. Terdapat 3 elemen penting dalam pendelegasian, yaitu pertama adalah wewenang atau yang disebut dengan authority. Yang kedua tanggung jawab atau responsibility. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas atau accountability. Yang pertama adalah wewenangan. Wewenangan atau otoritas dalam konteks organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, untuk mengambil keputusan dan memberi perintah agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Menurut Lois Allen berpendapat bahwa wewenang adalah sejumlah kekuasaan atau power dan hak atau rights yang didelegasikan pada suatu jabatan. Oleh karena itu, wewenang atau otoritas lingkup wewenang mereka dan mereka tidak boleh salah mengartikan. Dengan kata lain, wewenang atau otoritas adalah hak untuk memberikan perintah, pesan,
atau instruksi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan. Manajemen tingkat atas merupakan tingkatan manajemen yang paling besar, memiliki wewenang. Otoritas atau wewenang selalu mengalir dari atas ke bawah. Ini dapat diartikan bahwa seseorang atasan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana bawahannya melakukan pekerjaan yang didelegasikannya serta menjelaskan apa yang diharapkan. Otoritas atau wewenang harus disertai dengan tanggung jawab yang sama. Mendelegasikan wewenang kepada orang lain tidak berarti keluar dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini masih melekat pada orang yang memiliki wewenang tertinggi, yaitu manajemen tingkat atas. Yang kedua adalah tanggung jawab atau responsibility. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dalam artian, kalau terjadi apa-apa, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam manajemen, tanggung jawab atau responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Jika tugas yang merupakan tanggung jawabnya tersebut tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan, maka orang yang bersangkutan harus memberikan penjelasan atau alasan mengapa tugas yang dibebankan tersebut tidak selesai. Tanggung jawab tanpa wewenang atau otoritas yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang memiliki tanggung jawab atas perintah yang dibebankannya. Jika dalam melaksanakan tugasnya, seseorang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan depannya. Jika melakukan tugasnya dengan baik, maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan pujian atau reward, yaitu sebuah penghargaan. Namun, apabila tidak menyelesaikan tugas yang ditetapkan seperti yang diharapkan, maka dia juga mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban atau responsibility. Yang ketiga adalah akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas atau dalam bahasa itu disebut accountability adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengungkapkan hasil secara transparan. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan peningkatan dari rasa tanggung jawab sesuatu yang lebih tinggi, mutunya dari tanggung jawab responsibility, sehingga memuaskan atasan. Contohnya gini, si A mendelegasikan sebuah tugas ke B. Dalam artian, si A ini sebagai manajer, si B ini sebagai bawahannya. Si A memintanya untuk memastikan bahwa tugas harus dilakukan dengan baik dan benar. Tanggung jawab tugas tersebut ada pada si B atau bawahannya. Namun akuntabilitas tetap masih berada di A atau di manajernya. Sebenarnya akuntabilitas berarti tanggung jawab pada hasil akhir suatu tugas. Akuntabilitas ini sendiri muncul dari suatu tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya adalah tahapan pendelegasian wewenang. Di dalam pendelegasian wewenang terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Penugasan pekerjaan, 2. Pemberian wewenang, 3. Menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas,
Pendelegasian wewenang merupakan dasar dari hubungan antara atasan dan bawahan. Maka dari itu terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penugasan pekerjaan. Seorang manajer di sini disebut sebagai delegator yang harus mendefinisikan dengan jelas tugas dan pekerjaan yang harus dijalankan oleh bawahannya. Kejelasan tugas serta hasil yang diharapkan harus menjadi langkah pertama dalam pendelegasian wewenang. Setelah dikasih penugasan, yang kedua adalah pemberian wewenangan. Pemberian wewenangan terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya. Karena alasan inilah, setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Para manajer di semua tingkatan mendelegasikan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada jabatan mereka. Pembagian wewenang dan kekuasaan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang efektif. Selanjutnya, menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tanggung jawab atau responsibility dan akuntabilitas atau accountability. Menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas karena pada waktu yang sama harus menjadi kewajiban terhadap tugas yang ditugaskan kepada mereka. Tanggung jawab dikatakan sebagai faktor atau kewajiban seorang individu untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan kemampuannya sesuai dengan arahan atasannya. Tanggung jawab yang sangat penting dalam pendelegasian wewenang karena akan memberikan efektivitas pada wewenang yang diberikan. Akuntabilitas muncul dari tanggung jawab dan tanggung jawab muncul dari wewenang. Oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas harus melekat pada wewenang yang didelegasikan ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu begitu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien karena seluruh efektivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Ketiga, peningkatan resource sharing, yang artinya sumber daya dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Keempat, perbaikan koordinasi. Koordinasi dapat lebih mudah. Kelima, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan organisasi dapat memberi wewenang. Selain kelebihan, sentralisasi juga terdapat kekurangan, yaitu memungkinkan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Mengapa? Karena pengambilan keputusan dengan pendekatan delegasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Ketiga, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Artinya, pengelolaan akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada unit organisasi yang dibawa. Keempat, perspektif luas tetapi tidak mendalam. Artinya, pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Desentralisasi memiliki kelebihan yang sama dengan keuntungan delegasi, yaitu mengurangi beban manajer puncak, memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan dekat dengan permasalahan,
meningkatkan moral dan inisiatif manajemen bawah, dan membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Selain kelebihan, desentralisasi juga memiliki kelemahan. Yang pertama, sinergi dan koordinasi lemah. Artinya, subunit atau bawahan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan melupakan tujuan organisasi. Yang kedua, proses lebih rumit. Artinya, meningkatkan lebih banyak partisipasi bawahan dalam membuat keputusan yang menghasilkan lebih banyak ide. Yang ketiga, kurangnya kejelasan. Manajer yang lebih atas dapat membuat keputusan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing. Dan ketika bawahan tidak tanggap, disitulah akan membuat bawahan semakin bingung untuk melaksanakan arahan. Yang terakhir, meningkatkan biaya. Karena termasuk biaya koordinasi dan biaya untuk mengatasi konflik antar individu atau subunit di tingkat bawah. Setelah saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi dan desentralisasi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi, yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah manajer yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi tertentu. Yang kedua, desentralisasi, yaitu penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Di sini saya akan memberikan dua contoh dari organisasi yang menggunakan sentralisasi dan desentralisasi, yaitu yang pertama, organisasi yang menggunakan sentralisasi, yaitu ada toko buah dan bengkel mobil. Jenis organisasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil, sehingga bentuk organisasinya lebih ramping dan lebih mudah dipahami. Kedua, ada organisasi yang menggunakan desentralisasi, contohnya pemerintahan dan perusahaan-perusahaan besar. Sistem desentralisasi biasanya digunakan oleh perusahaan besar karena biasanya wewenang dan tanggung jawab dipegang oleh ketua divisi atau manajer. Saya Novia Ramadhani Kurnianti akan menyampaikan materi tentang mendesain pekerjaan. Yang pertama adalah konsep desain pekerjaan. Spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini dikarenakan desain pekerjaan merefleksi organisasi, lingkungan, dan permintaan pelaku. Perancangan desain pekerjaan ini mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan untuk mencoba menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Yang kedua adalah elemen desain pekerjaan. Elemen-elemen desain pekerjaan meliputi 1. Elemen-elemen organisasi. Elemen organisasi ini adalah elemen yang harus diperhatikan suatu organisasi dalam pembentukan atas desain pekerjaan, yang meliputi A. Pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik ini berusaha untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan. B. Aliran kerja. Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sifat produksi dan jasa untuk menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. C. Praktek-praktek pekerjaan. Praktek-praktek pekerjaan yaitu cara-cara bagaimana pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Yang kedua adalah elemen-elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam desain pekerjaan adalah kemampuan dan ketersediaannya para pegawai potensial serta pengharapan-pengharapan sosial. Yang ketiga adalah elemen-elemen keperilakuan. Elemen-elemen keperilakuan meliputi beberapa aspek, yaitu A. Otonomi. Otonomi mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. B. Variasi. Dalam menjalankan tugas, variasi pekerjaan sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi rasa bosan dalam pekerjaan suatu bidang tersebut. C. Identitas pekerjaan.
Identitas pekerjaan merupakan ciri-ciri, jenjang, atau tingkatan dan klasifikasi dari suatu pekerjaan. D. Umpan balik tentang seberapa baik pekerjaan para pegawai serta sebagai pedoman dan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. 3. Teknik desain pekerjaan. Teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Yang kedua adalah rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan akan membuat seseorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya atau pekerjaan lainnya. Ketiga yaitu pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan adalah suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan pekerjaan. Keempat, pemerkaya tugas. Pemerkaya tugas ini bertujuan untuk menambah tugas dan tanggung jawab dari para pegawai.